Gue banyak banget dapat pertanyaan dari kalian. Kok kalau gue punya uang 3 juta, punya uang 5 juta, punya uang 10 juta, itu bagusnya investasi di mana sih sebenarnya? Banyak banget pertanyaan dari kalian tuh anak-anak yang biasa mungkin masih SMA, baru lulus atau bahkan baru kuliah. Di sini daripada gue ngasih tahu kalian ya 2 juta taruh sini, 3 juta taruh sini, ya pecah-pecah ke sini, reksadana, saham, kripto dan lain-lain. Mendingan gue langsung kasih tahu aja. Kesalahan terbesar investasi gue waktu awal gue ibaratnya masih meraba-raba investasi ya di umur 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru kenal gue tuh udah bisnis udah lama, investasi udah lama dari umur 15 tahun. Jadi kurang lebih udah 7-8 tahun sekarang di dunia capital market. Nah dari sana gue banyak banget belajar dan di sini gue mau sharing kesalahan gue yang menurut gue itu paling fatal. Dan gue harap kalau gue bisa balik waktu ya. Andai gue udah tahu hal-hal ini di usia 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, ini menurut gue video yang kalian harus tonton. Menurut gue lebih gampang untuk kalian belajar kalau gue ngasih tahu kesalahan gue. Supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue, kalian skip stepnya buat gak usah ngelakuin kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang uang. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang itu kayak gimana sih cara kerjanya. Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat, ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah, ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan, ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China, ya. Gue coba ngimpor minyak rambut. Gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Tapi alhasil dari semua gue dapat uang itu, gue jadi orang yang sangat pelit. Jadi gue banyak baca buku ya. Gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya ya, mungkin punya uang 10-11 M lah. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua ya. Gue mau jadi kaya, gue mau punya dana pensiun ya 4% rule 25 kali dari pengeluaran tahunan pada nanti gue umur 65 tahun begitu. Jadi gue bisa pensiun dengan nyaman. Jadi gue ekstra pelit tuh. Gue umur 18, 19 bahkan sampai umur 20 tahun. Gue itu ekstra pelit. Jadi gue mau belanja apa tuh mikir dulu ya. Sampai sekarang tuh masih kadang ke bawah gitu. Gue nggak mau beli sepatu yang terlalu mahal segala macam. Itu masih ke bawah di beberapa barang gitu. Menurut gue sampai sekarang MacBook tuh adalah barang yang super duper mahal gitu. iPhone adalah barang yang super mahal. Karena dulu ya, waktu gue mampu beli MacBook, gue beli iPhone terbaru. Yang gue lakukan adalah gue waktu itu beli Samsung yang cuman mungkin rendah banget harganya, mungkin 2 juta atau bahkan 1,5 jutaan. Di saat gue tuh udah bener-bener mampu untuk beli iPhone yang mahal. Gue extra pelit karena gue pikir uang tadi ya, yang gue nggak beliin iPhone itu dengan gue beli Samsung bisa gue investasiin. Tapi itu adalah keliru sebenarnya. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat ya, gue lebih gampang kerja, bisa airdrop langsung ke MacBook gue segala macem, gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue hemat untuk hal-hal yang gak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk gak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu adalah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue gak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue fancy dining ya, misalnya gue makan di restoran gitu, gue gak pernah pesen appetizer, gue selalu pesennya itu es teh tawar. Karena es teh tawar tuh lebih murah biasa dibanding bahkan aqua. Ya, jadi gue pesennya selalu es teh tawar. Gue gak pernah pesen appetizer, gak pernah pesen dessert. Kalau makan sama cewek, gue pasti pesen yang paling murah, biar ceweknya bisa makan yang lebih mahal. Ya, jadi itu hal-hal yang gue lakuin ekstra pelit. Kalau dipikirkan mungkin kalian banyak diajarin kayak gitu. Jadi kita ekstra pelit sama semua orang, ya bahkan sama keluarga. Ya, jangan bagi-bagi. Itu adalah mindset yang gue punya. Ini gue kasih tau kalian, kalau ada financial advisor yang saranin kalian untuk gak beli kopi Starbucks, itu orang bodoh. Dan gue juga dulu orang bodoh. Jadi jangan dengerin kalau dibilang, oh kalau harus menghemat seperti ini. Hidup tuh gak semuanya seperti itu. Kesalahan gue adalah gue dengerin semua orang. Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku. Gue dengerin semua orang. Jadi gue gak punya sistem filtrasi dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi.
Si A bilangnya, Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi. Warren Buffett, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class asset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah, gue nggak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks. Tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah, tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya ya hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan? Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke kita financial freedom, terus lu lihat hidupnya, ya, lu pikir-pikir baik-baik, apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia, nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini, tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu, jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh, kayaknya dia cocok nih, dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama, ya udah dengerin orang ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gue baca buku, yang gue pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orang yang nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik Nissanjuk gitu. Gue nggak mau dengerin karena gue nggak mau hidup seperti dia. Ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jangan samain yang apa yang gue mau sama apa yang kalian mau. Kalau misalnya hidupnya itu santai-santai gitu, ya mungkin bisa pensiun umur 60, mungkin begitu umur 45 gitu bisa beli BMW, naik juga udah agak susah gitu kan, mau ngebut nggak bisa. Itu hidup yang kalian mau ya go ahead, tapi itu bukan hidup yang gue mau. Setelah gue decide gue mau belajar dari orang-orang yang gue mau contek hidupnya, hidup gue berubah. Jadi gue ngefilternya gampang, oh ini kayak gini, apakah gue mau jadi ya? Enggak, gue nggak dari. Gue nggak mau jadi orang yang umur 50 tahun itu baru bisa beli sport car gitu. Nggak ada serunya lagi hidupnya. Menurut gua ya, dan values hidup gua adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out, rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu, begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gua rasa kita cuman only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car umur 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda gak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih, kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu ya, dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 7-8%, oke lah ya, kita benchmark return 7-8%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau? 50 pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai gitu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada, pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund, itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuman mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saying kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya kan. Cuman apa yang dilakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan yang perusahaannya TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi net worth-nya kehitung,
Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta, ya gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta. Biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisa 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Yang gue lakukan apa? Gue switching. Gue nggak investasi di aset kelas. Waktu gue cuma punya income 20 juta. Yang gue lakukan apa? 10 juta tadi yang gue tadi taruh di saham blue chip, ya, gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang, ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan. Gue ajak orang untuk makan siang, ya. Gue belajar dari buku, gue ikut banyak banget workshop online. Itu yang gue lakukan. Jadi gue tingkatin gimana caranya dari 20 juta bisa naik ke 50 juta. Karena kalau misalnya kita investasinya cuma tadi 10 juta, itu lama tuh. Lu 6 bulan aja 60 juta plus bunganya berapa doang. Tapi sedangkan kalau lu tingkatin keluarin 10 juta untuk lu bisa increase dari 20 juta jadi 50 juta, ya. Sekarang kalau biaya hidupnya sama 10 juta, lu investasi 40 juta sebulan. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lu dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20 sampai 30 juta, daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%, yang kalian lakukan ada kalian ambil semua ya, kalian cari course ya, misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill kalian ya. Begitu skillnya udah dapet ya, udah dapet ilmunya, kalian jual ilmu kalian, itu gaji kalian 100 juta, sekarang nabungnya bisa 80 juta sebulan untuk investasi. Dan apa yang gue lakukan kalau gue kayak gitu, kalau gue punya ilmu yang sekarang 80 juta tadi gue bakar lagi untuk belajar lagi. Sampai income gue tuh gede banget, kalau bisa 1 M sebulan income gue. Ya, gimana pun caranya tingkatin skillnya. Karena semua itu cuman kalian kurang skill. Kalian nggak bisa dapetin 100 juta sebulan, itu bukannya susah dapatnya, tapi kalian nggak punya skillnya. Nanti gue akan jelaskan skill stack-nya di belakang. Kalau ditanya sama orang, apakah anak muda bisa kaya? Jawabannya bisa. Cuman kalian tahu caranya atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya ada profesor yang ngomong, anak muda nggak bisa kaya, kalian bisa kayanya umur 30, 40, itu terserah dia aja ya. Dia tua, dia kaya, terserah. Kalau gue, ini mungkin sedikit kontroversial ya, dan mungkin banyak yang nggak senang sama gue ngomong kayak gini. Tapi menurut gue, 1 miliar yang gue punya waktu itu di umur gue 20 tahun, 3 tahun lalu, itu lebih banyak dibanding kalian punya 15 M tapi umur 40. Bingung kalian? Kenapa? Karena 1 M kalian umur 20 itu beda. Kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman. Kalian bisa have fun-nya beda dengan orang yang umur 40 tahun, udah punya anak, udah punya keluarga. Percayalah, kalian akan merasa lebih kaya punya 1 M di usia yang muda. Dan hal itu bisa dan udah gue capai. Di usia muda, gue misalnya mau jalan-jalan kemanapun, gue bisa gitu. Gue mau ke Bali, mau santai-santai. Kalau Bali macet bisa naik helikopter, ya kan? Karena itu masih muda, masih enak gitu. Kalian mau enjoy kayak gitu pas tua, ya. Jawabannya gimana? Dengan invest di skill dan stacking skill kalian. Jadi mindset bahwa anak muda nggak bisa kaya itu butuh waktu yang lama. Ya memang butuh proses, nggak bisa langsung sebulan lu jadi kaya kerja keras ya. Mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gue 8 tahun buat sampai posisi sekarang. Karena gue kebetulan hoki mulainya lebih dulu. Tapi buat kalian yang baru mulainya sekarang, ya mungkin butuh 3 tahun, 5 tahun. Tapi itu bisa, hal itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian fokus uangnya daripada pakai untuk investasi di aset, kalian buang ke investasi di skill. Jadi doktrin di mana anak muda nggak bisa kaya, itu gue akan kasih tahu di video ini, itu bullshit ya. Itu dikasih tahu sama boomer-boomer yang iri. Ya, jawabannya bisa. Karena gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Anak-anak umur 20, 21 tahun yang punya uang itu, wah itu ratusan miliar. Ya, gue udah lihat orang-orang itu di Bali, santai-santai ya, anak-anak kripto ya. Tapi itu dari berbagai negara ya, dari Dubai, ada dari Singapura, ada dari Rusia juga. Ada juga yang bahkan dari Indonesia loh. Jangan salah, ada juga dari Indonesia. Dia udah beli Bitcoin dari lama, dari tahun 2014, 2015. Dan sekarang santai-santai di Bali.
Ketemu dengan orang-orang super kaya, menurut gue itu akan rubah mindset kalian bahwa oh ini tuh bisa. Kita sama-sama makan nasi, ya. Kita sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama manusia. Kalau gue bisa, gue yakin kalian juga bisa. Coba di switching mindsetnya. Daripada kita berhemat nih, nggak mau misalnya keluarin 50.000 untuk kopi di Starbucks. 50.000 kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000, ya. Tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba, ya. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby-lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya, ya, surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja. Gimana caranya mereka berinteraksi, ya. Kalian ambil itu energinya, ya. Itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak dia kalian bahwa oh it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini, ya. Itu akan mikir oh it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya. Gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue nggak tahu. Gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR, ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta, nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan. Itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda. Skill gapnya jauh. Value yang di-create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR. Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gua ngeliat itu mobil itu, gue pikir something wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja udah ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik, sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tuh ngaku video gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real, 15%. Universitas, lu mau BINUS, UPH, Prasmul, lu mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah hitung soalnya. Jadi cost of capital of living itu tinggi banget. Kalian harus bikin uang sekarang, harus jadi kaya sekarang, nggak bisa nanti. Ya karena 4% rule udah bullshit ya. Itu udah nggak berguna. Inflasi nggak segitu lagi. Inflasi nggak 2-3%. Ya kemarin dia turun cuma berapa? Itu semua udah buyar. Kita bermain ya di game yang menurut gue itu sebetulnya nggak fair. Makanya orang-orang yang punya kepentingan nggak mau orang-orang kayak kalian nonton video-video kayak gini. Yang gue ngomongin pasti mereka nggak seneng. Mereka kan doktrin, oh anak muda nggak bisa kaya ya, kita nabung aja sini, nabung. Kita nabung di surat utang negara, santai-santai ya kan, kaya nanti. Itu yang mereka mau ya, mereka mau bikin generasinya jadi budak gitu. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kaya itu sesimpel kalian create value ya, kalian cari problem di suatu market ya, kalian cari solusi untuk memecahkannya lebih baik dibanding orang lain. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Itu yang dilakukan pengusaha. Tujuannya adalah, namanya pengusaha kan, kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk apa? Untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi content strategis. Dia jadi punya skill apa? Ya, pertama content strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, content strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gajinya sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skillnya kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi.
Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview. Dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skillnya dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. Satu, ya skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya kalau mau jadi kaya, kalian harus bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build. Ya, skill building. Kalian bisa bikin produk, bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership kan 2 aja bisa? Iya 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya leadership ini. Lo punya 3 skill ya, pasti matang. Kayak tadi dari videographer, bisa ngerti branding, leadership, jadi direktur keuangan. Ya kayak tadi gue bilang, videographer dari awal, dari videographer sampai ujung, ya itu leadership, lo bisa jadi direktur marketing. Jadi inti dari video ini adalah, create big income fast. Create income yang besar fast dengan stacking skill kalian on top of each other. Butuh proses untuk gain skillnya. Tapi setiap hari kalian ngapain coba? Scrolling TikTok, main game nggak jelas hidupnya. Ya. Setiap hari yang kalian lakukan, kalau belum punya skillnya, asah skillnya sampai kalian jadi orang gitu. Masa kalian mau sih hidup kalian biasa-biasa aja ya? Gue sih nggak pernah mau hidup yang average. Jadi setiap hari sampai sekarang gue harness terus skillnya. Mau itu skill leadership gue, skill self jualan gue, skill gue ngembangin produk, itu gue harness terus. Gue cari terus informasi dan filter informasinya dari apakah hidup yang dia punya adalah hidup yang gue mau. Gue nggak mau udah tua baru bisa mau beli mobil yang gue mau. Gue nggak mau. Gue mau santai-santai, bisa naik Porsche, bisa naik Mustang, ya. Gue bisa beli jam Patek, hidup gue happy. Gue gak mau jadi orang biasa. Gue mau makan di restoran yang gue mau travel keliling dunia itu di saat hidup gue masih muda. Gue gak mau pas udah tua, udah capek, mau jalan susah, ntar, ya. Menurut gue ya, kenapa harus kaya lama sih? Kalau ada cara yang cepet, ya kan? Gue gak mau jadi MJ DeMarco yang tulis itu Millionaire Fastlane, gak mau gue. Duitnya gak banyak-banyak amat kok, gue gak mau dengerin, gitu. Gue gak mau Simple Path to Wealth, gitu. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door, ya. Gue gak mau jadi orang yang 50 tahun ya kan gak ada yang tahu punya uang 1 juta dolar. Kan coba pikir emang 1 juta dolar uang yang banyak 15M. Itu mungkin 7M, 8M itu stuck di satu rumah ya, properti. Mungkin dia punya mobil ya 500 juta BMW. Itu buat hidupin lifestyle gue sekarangnya gak cukup gitu. Jadi apakah itu uang yang banyak? Gak juga. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door. Cuma umur 60 tahun dan cuma punya 1 juta dolar. Ya, aim gue lebih kenapa? Karena gue mau ujungnya kumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk berbagi. Ya, jadi doain semua. Target gue mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, gue mau bangun sekolah, ya, sekolah beneran. Daerah gue belum tentuin, ya. Mungkin ada beberapa kelas untuk di daerah-daerah yang kurang beruntung. Jadi tujuannya gue pengen bikin duit adalah dengan pengen gue bagiin semua. Gue pengen bagiin semuanya di saat gue mati. Gue yakin anak-anak gue nggak akan dapat satu peser pun harta gue. Jadi semuanya bakal gue bagiin untuk beberapa causes yang gue pengen. Satu-satunya misi gue adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena menurut gue edukasi adalah scam, ya. Universitas mahal banget, per semester berapa puluh juta segala macam, belajar apa? Nggak ada ya, nggak belajar apa-apa. Jadi gue mau bikin universitas gue sendiri ya. Jadi gue mau kan mulai dari pelan-pelan ya, gue coba dari sekolah dasar. Tapi gue mau karena gue yang bikin nanti sekolahnya, gue akan ngomong bahwa itu kurikulum gue.
Gue akan pilih yang penting-penting, yang matematika, fisika, dan lain-lain. Gue akan tambahin nanti kayak blockchain, segala macam, development di komputer, segala macam. Jadi, sekolahnya bakal lebih lengkap untuk daerah-daerah yang kurang beruntung. Jadi, pecahin mindset kalian kalau anak muda itu nggak bisa kaya. Kita sama-sama makan nasi kok, ya. Gue nggak spesial-spesial amat. Gue cuma kerja lebih keras dibanding orang biasa, dan gue punya willingness untuk belajar, ya. Karena rata-rata orang Indonesia, itu kenapa orang Indonesia banyak nggak bisa kaya? Bukan karena mereka kurang pintar kok, menurut gue. Orang Indonesia itu pintar-pintar, bukan karena kurang pintar. Tapi karena apa? Karena males sama arogan, ngerasa pintar loh, ngerasa udah tahu semuanya. Dikasih tahu ini ntar bakal ada yang komen so pintar kayak gini. Kalau ada orang yang lebih kaya dari lu ngasih tahu lu sesuatu, itu diam dan dengerin aja. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau gue punya mentor nih, dia triliuner, dia ngomong A, B, C, gue dengerin A, B, C. Gue nggak pusing-pusing. Oh, kayaknya begini. Enggak, lu lebih bego dari dia, percayalah. Kalau orang punya duit lebih banyak dari lu, ya biasa dia lebih pintar dalam misalnya bisnis gitu. Dengerin dia soal bisnis. Sama, dia jago main piano, lu dengerin dia kalau misalnya ngajarin main piano, ya. Intinya, break mindset kalian bahwa itu bisa. Ya. Nggak perlu kaya pas tua. Bye-bye semuanya.